Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku, Feren Siva. Jadi pada kesempatan kali ini, aku bakal ngejelasin tentang proyeksi dan sistem koordinat pada ilmu pertana. Untuk itu, langsung aja ke videonya. Nah, jadi yang pertama, di sini kita bisa lihat, ini adalah elipsoid. Apa sih itu elipsoid? Nah, elipsoid adalah model matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan bentuk geometris bumi yang tidak bulat sempurna. Nah, jadi bumi itu nggak bulat sempurna, teman-teman. Nah, bentuknya tuh elipsoid gitu. Jadi, elipsoid itu bidang yang diajukan untuk mendekati permukaan bumi. Nggak sama persis kayak elipsoid juga, lebih ke nggak beraturan. Tapi nggak bulat banget gitu bumi itu sebenarnya. Nah, jadi elipsoid itu diajukan sebagai bidang yang diajukan untuk mendekati permukaan bumi. Nah, gitu teman-teman. Nah, di dalam elipsoid ini terdapat semi minor dan semi mayor, yang mana semi minor lebih pendek dibandingkan semi mayor, gitu. Nah, di sini. Nah, ini semi minor dan ini semi mayor. Semi minornya lebih pendek atau lebih kecil daripada semi mayornya. Elipsoid berbentuk bulatan yang menyerupai lingkaran namun memiliki jari-jari yang tidak sama dengan jari-jari lainnya. Jadi jari-jari minor sama jari-jari mayor itu beda gitu. Dan nggak bulat sempurna, ya elips gitu. Lebih umumnya elips gitu. Pada elipsoid bumi, jari-jari kutub utara dan kutub selatan itu minor. Dan mayor itu dari inti bumi ke khatulistiwa gitu. Jadi kalau misalkan minor itu dari jari-jari bumi utara ke selatan. Nah, kalau misalkan mayor itu inti bumi ke garis khatulistiwa. Nah, koordinat elipsoid itu dinyatakan dengan longitude dan longitude gitu. Selanjutnya ada geoid. Nah, apa itu geoid? Geoid adalah bidang ekuipotensial yang mendekati permukaan air laut atau mean sea level atau MSL. Nah, kayak gini teman-teman. Aku cari dulu gambarnya. Nah, jadi uh, kalau ellipsoid itu lebih bulat, nah kalau geoid ini lebih um, absurd atau abstrak lagi gitu daripada ellipsoid. Kenapa? Karena geoid ini dipengaruhi oleh gravitasi gitu. Jadi apa sih perbedaan dari geoid dan ellipsoid? Di sini kita udah lihat ya, udah bisa lihat perbedaannya. Nah, perbedaan ellipsoid dan geoid adalah kalau misalkan ellipsoid itu adalah suatu bidang yang menyatakan suatu lokasi permukaan bumi, sedangkan geoid adalah suatu bidang untuk menyatakan ketinggian atau elevasi yang mengacu pada permukaan air laut. Jadi, kalau misalkan geoid itu lebih ke permukaan air laut gitu. Nah, jadi kan karena ini bentuknya eh, lebih nggak beraturan ya. Nah, ini tuh kenapa kayak gini? Karena ini tuh dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Itu teman-teman. Kalau geoid itu uh, untuk menyatakan ketinggian dari ketinggian atau elevasi yang mengacu pada air laut. Kalau misalnya ellipsoid itu untuk mengetahui lokasi yang ada pada bumi gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya bentuk ellipsoid itu diproyeksikan. Nah, apa itu proyeksi?
Proyeksi adalah proses mentransferkan bentuk elipsoid permukaan bumi pada bidang datar dengan cara Mercator dan transfer Mercator, lalu dikembangkan menjadi universal transfer Mercator. Nah, jadi Mercator itu adalah salah satu bentuk dari proyeksi. Nah, kalau Mercator itu bentuknya vertikal terhadap bumi itu vertikal. Kalau misalnya transfer Mercator itu horizontal gitu. Itu bentuknya silinder. Seperti bola yang dibungkus oleh kertas. Nah, seperti itu cara mentransferkan bentuk permukaan bumi ke bidang datar gitu. Lalu dikembangkan lagi. Asalnya cuma vertikal dan horizontal doang. Nah, kalau universal transfer Mercator itu bisa ke semua arah gitu, dikembangkan lagi. Mercator berbentuk silinder yang sejajar dengan sumbu, sedangkan transfer Mercator tegak lurus dengan sumbu gitu, teman-teman. Terus dari universal transfer Mercator itu membagi permukaan bumi menjadi 60 zona, yang mana satu zona sebesar 6 derajat ke arah busur. Nah, jadi kan udah diproyeksikan nih. Nah, ke bidang datar. Diproyeksikan ke bidang datar, lalu universal transfer Mercator itu membagi bumi itu menjadi 60 zona gitu. 60 zona yang dimana satu zonanya itu 6 derajat. Untuk menyatakan suatu lokasi di permukaan bumi bisa dinyatakan dengan geografis dan UTM. Nah, gitu. Jadi, UTM ini salah satu bentuk untuk menyatakan suatu lokasi di permukaan bumi. Bisa dengan cara UTM, universal transfer Mercator, atau geografis. Gitu. Nah, kelebihan menggunakan UTM itu apa sih? Kelebihannya, kalau misalkan UTM itu bisa menghitung luas lahan dan keliling gitu. Nah, dari misalkan ke satu zona ini. Kalau misalkan yang koordinat itu lebih general. Kalau yang ini lebih bisa menghitung luas dan kelilingnya. Tuh. Nah, tadi kan sempat ninggal nih. Menyatakan dengan geografis. Nah, jadi di sini selain UTM juga bisa dinyatakan dengan koordinat grafis, yaitu suatu titik lokasi yang dapat didapatkan dengan perpotongan garis lintang atau latitude dengan garis busur atau longitude sehingga menunjukkan lokasi pada suatu daerah. Sama, jadi tujuannya itu untuk menentukan atau menemukan suatu lokasi pada suatu daerah atau permukaan bumi gitu. Nah, ini koordinat, yang ini UTM. Kalau yang UTM itu dinyatakan dengan X dan Y. Yang X itu adalah zona yang dapat di UTM itu cara menghitungnya bisa menggunakan koordinat. Yang X dan Y-nya tuh didapat dari, kalau yang X dinyatakan dari zona yang dihitung. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, ini zona berapa gitu. Nah, kalau yang Y-nya dari keliling elipsoid. Keliling elipsoid dan busur. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan menemukan atau mendapatkan suatu luasan daerah. Nah, jadi koordinat UTM atau universal transfer Mercator
adalah sistem proyeksi koordinat yang menggunakan zona-zona yang meliputi seluruh permukaan bumi menggunakan X dan Y. Nah, yang X-nya itu didapat dari zona yang dihitung, dan Y-nya itu didapat dari keliling elipsoid dan busur. Koordinat OTN ini lebih sesuai atau lebih cocok untuk pemetaan regional yang tingkat detailnya lebih tinggi gitu. Kalau misalkan yang koordinat itu yang lebih general. Koordinat grafis itu lebih general. Cara menghitung koordinat grafis yaitu dengan cara yang pertama dari inti bumi ditarik ke khatulistiwa sebesar 90 atau 0. Nah, ini nih 90 atau 0. Lalu naik ke atas nambah 10 derajat dan seterusnya. Nah, kayak gini dari sini ditarik dari inti bumi ke garis khatulistiwa. Lalu naik 10 derajat, 10 derajat, 10 derajat kayak gitu, teman-teman. Titik 0 dunia itu ada di kota Greenwich. Nah, kalau misalkan di koordinat grafis itu titik 0-nya ada di kota Greenwich, Inggris, teman-teman. Oke, segitu aja mungkin yang bisa aku share kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian. So, makasih udah nonton. Terima kasih. Dadah.